Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rahma Amelia Saputra, NPM 2010172 dari kelas D, mata kuliah Hukum Islam 2. Di sini saya akan memaparkan mengenai rangkuman buku hukum waris Islam untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Islam 2. Yang pertama ada prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam dalam ilmu faraid. Faraid atau faridah artinya yaitu sebuah ketentuan dan pengaturan terkait pengalihan hak milik harta seseorang yang sudah meninggal kepada orang lain yang masih hidup berdasarkan tali kekerabatan dan perkawinan tanpa melalui transaksi apapun. Adapun beberapa istilah tentang waris yaitu yang pertama, waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Yang kedua, muwaris, artinya orang yang diwarisi harta benda peninggalannya. Yang ketiga, al-irs, yang artinya harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, serta melaksanakan wasiat. Yang keempat, warasah, yaitu harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Yang kelima, tirkah, yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang-orang yang meninggal ketika masih hidup. Selanjutnya, ahli waris dan bagian-bagiannya menurut kompilasi hukum Islam. Agama Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci dalam Al-Quran agar tidak terjadi perselisihan antar sesama ahli waris. Asas-asas hukum kewarisan Islam diantaranya yang pertama, asas bilateral atau parental. Yang kedua, asas ahli waris langsung dan asas ahli waris pengganti. Yang ketiga, asas ijbari. Yang keempat, asas individual. Yang kelima, asas keadilan berimbang. Yang keenam, asas waris karena kematian. Yang ketujuh, asas hubungan darah. Yang kedelapan, asas wasiat wajibah. Yang kesembilan, asas egaliter. Yang kesepuluh, asas retroaktif terbatas. Selanjutnya, rukun dan syarat kewarisan. Dalam hukum waris Islam, penerimaan harta warisan didasarkan pada asas ijbari, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah Subhanahu wa taala tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi sebagian ada yang berdiri sendiri. Ada 3 rukun warisan yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu diantaranya yang pertama, pewaris, baik secara hakiki, hukmi maupun secara takdiri. Yang kedua, adanya ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris. Yang ketiga, harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris baik berupa uang maupun tanah. Adapun syarat waris harus terpenuhi pada saat pembagian harta waris, yaitu yang pertama adanya muwaris, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya. Yang kedua, ahli waris, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan darah. Yang ketiga, al-maurus, yaitu segala sesuatu harta benda yang menjadi warisan, baik berupa harta atau hak yang termasuk dalam kategori warisan. Selanjutnya, perkembangan pemikiran hukum kewarisan Islam. Perkembangan hukum kewarisan pada masa awal Islam belum mengalami perubahan, yang berarti di dalamnya masih terdapat penambahan-penambahan yang lebih berkonotasi strategis untuk kepentingan dakwah atau bahkan politis. Tujuannya ialah untuk merangsang ikatan persaudaraan demi perjuangan dan keberhasilan misi Islam. Selanjutnya, perkembangan hukum kewarisan dalam kompilasi hukum Islam atau KHI. Tujuan utama kompilasi hukum Islam KHI yaitu mempositifkan hukum Islam di Indonesia. Hukum kewarisan dalam kompilasi hukum Islam KHI mengakomodasi problem hukum Islam masa kini. Hukum kewarisan Islam telah selesai
pewahyuannya dalam Al-Quran maupun penjelasannya dalam As-Sunnah. Tetapi kehidupan atau kejadian-kejadian hukum itu dengan berkembang dan dinamis. Untuk itu perlu pemecahan problem masalah hukum yang demikian itu. Problem yang baru dipecahkan selalu berbarengan dengan problem baru yang segera pula menuntut pemecahannya. Sekian rangkuman buku yang telah saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.